Halo, selamat datang di channel pameran franchise Play Franchise and License Expo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adang Wijaya. Saya adalah pemilik dari PT Global Insight Utama yang lahir di tahun 2011. Dan saat ini seluruh gerai yang ada memang hampir 1.000, tapi yang beroperasi sekarang ini hampir sekitar 700-an di masa pandemi seperti ini. Hampir sama dengan teman-teman yang lain, di masa pandemi memang kinerja operasional kita menurun, penjualan juga menurun. Ya, berbeda dengan yang lainnya, memang kalau misalnya nitrogen tidak begitu berdampak. Dampaknya pernah di bulan April mencapai 30%, tapi alhamdulillah di sekarang ini sudah hampir mendekati 80-90%. Dan karena memang kondisi ini memang banyak teman-teman atau masyarakat yang lalu lalang dan menggunakan kendaraan mau tidak mau harus mengisi BBM, ya pasti juga mengecek kendaraan bahan kendaraannya. Mungkin bisa dimulai slide-nya dari saya. Ini tampilan outlet Green Nitrogen. Green Nitrogen itu adalah pelopor layanan nitrogen, bisa nitrogen dan tambal ban di Indonesia dan lahir di tahun 2011. Dulu tampilan booth seperti ini, namun saat ini sudah berubah menjadi warna putih dan neon box-nya bukan lagi tertulis nitrogen keep the tire performance, tapi sudah berubah menjadi Enduro Express. Hal ini karena kebijakan dari Pertamina bahwa mereka inginkan semua tenan-tenan yang ada di SPBU harus memiliki tampilan dengan brand yang dimiliki oleh Pertamina. Jadi logo nitrogen ini berubah menjadi tampilan booth berwarna putih tertulis Enduro Express. Tapi yang membedakan apa? Di bawahnya ada tulisan dikelola oleh Green Nitrogen. Dan juga ada beberapa karakteristik yang masih tertera di tulisan Green Nitrogen seperti di pintu masuknya ada tulisan logo Green Nitrogen masih tetap ada, atau di pelang parkir atau di pelang arah masih ada logo kami, kecuali di booth-nya. Nah, kali ini kami ingin memberikan sharing dan juga pengalaman kami bagaimana mengelola dan merawat jalan bisnis di masa sulit ini. Dan semua yang kami sampaikan memang berdasarkan pengalaman apa yang kami alami dan juga bisa berbagi sharing, dan saya pribadi pun juga ingin masukkan dari teman-teman sekalian, para pemirsa dan juga para teman-teman pengurus di Bali. Tujuan dari pengembangan bisnis nitrogen, kenapa lahir di Indonesia, di seluruh Indonesia, karena pertama kami ingin memudahkan pelanggan untuk mendapatkan layanan produk. Jadi tujuan kami pertama untuk mengembangkan bisnis karena pertama itu ingin agar pelanggan memudah mendapatkan itu. Kenapa? Kami memberikan layanan menjual angin dan juga untuk layanan tambal ban, di mana mereka pasti di masa susah, banyak kempes atau bannya bocor atau juga perlu angin, agar mudah diakses. Itu tujuan utama kami. Bukan bagaimana menjual, tapi bagaimana mendapatkan kemudahan bagi para masyarakat atau pelanggan atau pengguna kendaraan untuk mendapatkan akses produk layanan kami. Itu tujuan utama kami. Makanya harus ditempatkan di mana? Tempat-tempat yang mudah diakses, yaitu pasti di SPBU Pertamina. Saat itu kami hari tahun 2010, Pertamina pasti melarang, tidak boleh ada kegiatan atau bisnis kecuali hanya SPBU. Jadi belum ada. Dan kami berusaha terus berjuang untuk bagaimana mendapatkan izin bisa lahir di situ, walaupun dengan cara diam-diam, dan pada akhir sekarang sudah diizinkan dan menjadi kriteria resmi dari Pertamina bahwa di setiap SPBU harus ada layanan nitrogennya. Kedua, tujuan kami adalah ingin memberikan kapasitas. Kita pengen perusahaan itu besar. Indonesia itu besar, dan kita pengen ada di setiap titik, di setiap kota nitrogen ada. Makanya kami masuk di Pertamina, di mana Pertamina menjadikan hampir di 5.000 lebih SPBU di seluruh Indonesia. Dan ketiga, kami ingin menguatkan brand kami. Nah, ini yang menjadi penting. Brandku itu akan menjadi kuat kalau di mana orang mudah melihatnya dan sering. Kenapa motor di SPBU? Karena orang pemilik motor pasti dalam 1 minggu pasti minim sekitar sekali atau 2 kali datang ke SPBU. Pemilik kendaraan roda 4 pasti rata seminggu sekali pasti ke SPBU. Makanya tempat itu yang bisa diingat dan langsung ditransaksikan. Jangan sampai hanya diingat
di TV atau di radio, tapi pas transaksi bingung di mana. Nah, makanya brand itu kami taruh, outlet taruh di SPBU agar mudah lihat, mudah diingat, dan saat itu juga mudah ditransaksikan penjualannya. Dan keempat, ingin meluas pangsa pasar. Kami hadir lebih awal, kami sebagai pelopor, kami pengen di tempat titik-titik terbaik, di kota-kota yang terbaik, kami tempat harus ada. Jadi sampai saat ini alhamdulillah, walaupun sudah banyak pemain nitrogen, kami mendapatkan tempat-tempat yang paling strategis, jadi pangsa pasar paling besar di atas 50% di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, kita pengen menaikkan nilai perusahaan. Nah, makanya dengan kelima tujuan ini, pilihan tadi apakah franchise atau kerjasama atau dengan kekuatan internal perusahaan, dan kami lebih memilih untuk kekuatan internal perusahaan. Kalaupun ada kerjasama kan hanya beberapa titik, itu pun dengan seleksi ketat, bukan kami membatasi, karena memang kami bekerja sama dengan Pertamina di mana dia juga atur juga ketat, jangan sampai nanti mitra agak sedikit rentan ya, karena memang Pertamina agak banyak kebijakan karena BUMN ya, jadi itu dia. Jadi kami tidak sengaja meluaskan membuka franchise sebesar-besar, tidak, karena itu membatasi, karena Pertamina banyak aturan, jadi takutnya mitra kurang nyaman dengan kerjasama franchise atau kerjasama bisnisnya. Nah, isu yang menjadi kendala kami, ada dua isu yang saat itu untuk mengembangkan bisnis. Pertama, memang kalau kita ingin mengembangkan bisnis, pasti ada pilihan kerjasama atau juga dengan franchise atau dengan internal. Dan kedua, pasti masalah keuangan. Karena pengennya kalau menambah outlet, pasti menambah biaya. Pasti butuh mitra bisnis. Tapi saat itu kami lebih nyaman memilih kekuatan internal saja. Kalaupun ada teman-teman yang bisa diajak, teman-teman kerabat, kami ajak untuk bisa bekerja sama. Itu pun dengan, tadi sekali lagi, dengan pilihan sangat selektif. Tujuan apa dengan ini? Karena kami pas satu masih baru dan tidak ingin usaha, apalagi sebagai pelopor layanan nitrogen itu tidak mudah orang bisa menggunakan layanan nitrogen. Jadi tidak ingin tumbuh sangat pesat seperti saat ini, banyak usaha-usaha yang begitu viral dengan cukup cepatnya, tapi kami memang bertahap. Kalau alhamdulillah saat ini posisinya penjual setiap bulan rata-rata hampir tiap hari kami buka outlet saat itu di tahun 2015 ya. Selanjutnya, nah, terus yang menjadi permasalahan saat itu, bagaimana untuk mengembang jaringan. Tadi ada dua masalah, bagaimana saya mencari mitra atau masalah keuangan. Tapi masalah berikutnya adalah pasti mencari tempat lokasi yang paling strategis. Saya nggak milih tempat di mall atau tempat di ruko atau di pinggir jalan. Itu tadi sekali lagi karena tujuan kami menjual bisnis itu memberikan kemudahan layanan bagi orang bermasalah. Karena bermasalah dalam kendaraannya, bahan kempes, bahan bocor, dia merasa asing, gampang dan mudah dan aman. Pasti dipilih salah itu di SPBU. Nah, ini yang menjadi kendala, biasa teman-teman itu mencari tempat lokasi bisnis, tapi yang tujuan utama mereka bukan untuk mencari ini kenyamanan pelanggan, tapi buat kenyamanan si pengusaha itu sendiri. Itu salahnya. Baik teman-teman yang konsultasi dengan saya, pasti teman-teman nyari tempat titik usaha, pasti dia mau di ruko, di mana menurut dia tuh tempatnya bagus dan nyaman buat mereka, tapi tidak nyaman buat pelanggannya dia. Jadi akhirnya dampak tadi, kapasitas perusahaan tidak terdongkrak, brand tidak sudah dikenal, dan pangsa pasar jadi lambat. Kenapa? Dia tidak konsisten. Kalau kita konsisten, saya pasti nyari tempat ada di titik A, misalnya di pojokan atau di pojokan minimarket B, yang konsisten. Jadi gampang diingat oleh pelanggan agar brand kita gampang terdongkrak, pangsa pasar cepat dikuasai. Berikutnya, slide-nya. Ini beberapa pengalaman yang kita bisa berbagi ke teman-teman. Tadi pertama, kami pasti yang kami bidik pertama adalah setelah kita membuat bisnisnya, ada siapa pelanggan kami. Pasti adalah pemilik kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Dan mereka pasti lebih sering kemana? Lebih sering kemana dalam satu ini? Kalau misalnya ke pinggir jalan, pasti tidak pinggir jalan. Tapi tempatnya aman nggak? Tidak nyaman atau bagi mereka atau tidak? Pasti kita pilih karena pelanggan itu lebih sering ke lokasi satu titik. Di mana? Di SPBU. Ya udah kami pilih tempat di SPBU. Walaupun saat itu memang sekali lagi tidak gampang Pertamina membuka usaha bagi orang lain untuk berbisnis di SPBU. Dan kami terus mendesak agar bisa di situ. Dan kita tahu kapan frekuensinya. Jangan sampai
Memilih pelanggan, tapi frekuensi datang ke lokasi tersebut sangat jarang, hanya sebulan sekali. Bisa di mall misalnya kan sebulan sekali, atau di pinggir jalan hanya sekali-sekali. Tapi kalau misalnya ke SPBU, kita udah pasti dibidik. Motor pasti dalam 1 minggu 1-2 kali ke SPBU. Mobil dalam 1 minggu pasti ke SPBU. Jadi itu akan gampang dan kita bisa mendidik. Dan bagaimana juga kalau di SPBU, kita juga bisa melihat bukan hanya trafficnya saja. Karena orang bisa lihat trafficnya bagus, orangnya ramai, pasar pun ramai, terminal pun ramai. Tapi kalau di SPBU kita bisa mengukur kekuatan daya beli. Dari mana? Nah saat itu saya mengukur dari mana? Daya beli dari Pertamax-nya, Pertamax Series. Kalau Pertamax Series pasti dia punya daya beli yang kuat. Kalau hanya premium pasti bukan daya beli, tapi hanya traffic saja. Jadi kita nggak bisa ukur seberapa besar nanti kalau kita taruh di situ penjualan. Nah, berikutnya tahap proses pelayanannya. Bagaimana kalau kita naruh outlet kita gampang diakses dan juga gampang dikenal. Nah, kami menempatkan titik outlet harus ada di pintu keluar agar mudah dilihat dari luar dan juga tidak mengganggu layanan SPBU. Kami bangun booth yang bagus, yang mewah, merah, menyala, petugas cakap dan terampil. Dan saat itu juga karena di Pertamina dan proses layanan tidak bisa kami serahkan kepada orang lain, tapi tetap terpusat dan dipegang, dikendalikan dari kami perusahaan terpusat. Apa dampaknya? Pertama tadi aksesibilitas pelanggan dengan mudah untuk mendapat layanan nitrogen. Kedua, kapasitas perusahaan untuk cepat membuka cabang dengan begitu cepatnya, di mana kita harus cepat buka. Dan saya bilang rata-rata dalam saat itu ya, di tahun 2014, 2015, tahun 2016, hampir tiap hari kami buka 1 outlet. Dengan cepatnya melesatnya. Dan brand gampang dikenal, bukannya dikenal, tapi gampang dikenal dan gampang ditransaksikan. Begitu lihat nitrogen, langsung ditransaksi. Jangan sampai kalau kita bikin menguatkan brand, hanya dikenal saja, tapi untuk transaksinya entah kapan gitu loh. Nah itu jangan sampai gitu. Nah terus yang keempat, pangsa pasar kami kuasai karena setiap titik SPB yang terbaik langsung kami kerjasamakan dalam kontrak dalam jangka panjang. Dan yang kelima, ya udah pasti value perusahaan dengan cepat meningkatnya. Yang berikutnya, slide-nya. Permasalahan yang biasa di teman-teman dalam membuka jaring bisnis atau outlet, tadi memang tidaklah mudah kita mengelola dan merawat. Kalau kita saat di awal setup-nya tuh salah, asal naruh tempat outlet di mana kita buka, kalau tidak konsisten. Nah kalau misalnya kita benar men-setup di awal, pasti kita gampang mengelola dan juga merawatnya. Kalau saya tadi satu aja di situ di SPBU semua gitu, jadi gampang. Jadi udah tahu perilakunya. Tapi kalau kita buka sembarangan, kadang di mall, kadang di pinggir jalan, kadang di mana-mana. Nah, kadang nanti repotnya saat mengelola dan merawatnya. Mengelola saat ini, merawat kan untuk jangka panjang. Jadi pas jangka panjang pasti agak repotnya. Nah, terpenting pasti di saat sekarang ini kan, di saat pandemik, pasti di sempat jalan, mall tutup, jalan di tempat orang nggak boleh berkumpul. Tapi ya alhamdulillah saat itu SPBU tetap harus dibuka dan alhamdulillah kami juga tetap ada. Nah itulah makanya yang bisa kami saring ke teman-teman, hati-hati saat men-setup jaringan bisnisnya, tempat outlet. Terus kedua, hati-hati dalam memilih mitra bisnisnya. Ya, slide berikutnya. Bagi kami, setelah kami bisa menempatkan tempat di SPBU Pertamina, di mana kami sudah bagian mengelolanya, tapi kami tidak berhenti itu saja, tapi ada juga bagaimana pengembangan masa depan, bagaimana selain merawat untuk jaring lebih depan yang lebih bagus. Nah, saat itu juga kami ada 2, tadi yang online dan juga home delivery, layanan panggilan. Layanan panggilan yang seperti yang dikenal sejak tahun 2012 kami ada layanan panggilan tambal ban panggilan, namanya Bandrek, tambal ban Darurat Express, di mana kita bisa ke rumah gitu loh. Nah itu yang layanan yang juga sampai saat ini termasuk layanan yang paling favorit dan diminati setiap pengguna kendaraan. Dan berikut adalah aplikasi Sahabat Nitrogen. Nah ini menariknya aplikasi Sahabat Nitrogen, di mana saat pandemik orang jarang keluar, tapi ada walaupun outlet kami tutup atau outlet kami kurang pendapatan, tapi kami ada pendapatan di luar nitrogen yang masuk dari kami dari layanan
aplikasi. Apa? Tadi ternyata di aplikasi itu saya ada PPOB, layanan untuk beli pulsa, bayar listrik, atau bayar perpanjang motor, dan itu dapat fee-nya. Dan itu lumayan. Di saat pandemi orang tidak pergi kemana-mana, lebih baik di rumah, ingin bayar apa-apa, cukup lewat layanan aplikasi sahabat nitrogen. Dan aplikasi ini ternyata membantu kami di masa pandemi ini ada tambahan pendapatan. Kami bilang seperti genset. Genset itu matinya saat PLN mati listrik, PLN mati. Tapi genset ini harus kita cari genset yang paling bagus dan dirawat. Saat PLN mati, genset ini nyala bisa menghidupi satu rumah. Tapi mohon maaf, genset kami tidak hanya untuk menghidupi satu rumah, tapi satu Indonesia, seluruh cabang Indonesia. Nah itulah genset yang luar biasa ini karena berbasis aplikasi. Ya berikutnya. Nah, sama dengan teman-teman yang lain, di mana punya jaringan, tapi permasalahan yang saat ini ada adalah pertama, outlet itu ditutup, dan kedua, terputusnya kontrak kerjasama. Outlet ditutup, tempat kami juga, karena outlet dulu hampir 1.000, ada hampir 300-an itu ditutup. Ditutup bukan karena rugi, tapi ditutup karena bisnisnya bagus, jadi kontrak tidak diperpanjang oleh SPBU. Nah ini kelemahannya bisnis kami adalah karena kami bergantung di mitra satu, mitra bisnis yang papan atas. Ini kelemahan kami. Makanya kami ke depan jangan lagi bergantung pada mitra bisnis satu saja. Kalau bisa cari mitra yang lain. Nah kalau bisa, dan kedua tadi, kalau bisa cari mitra bisnis padan, sama-sama besar kapasitasnya. Bisa dibanding antara si nitrogen yang baru berdiri 10 tahun dengan raksasa SPBU, perusahaan papan atas nomor Indonesia, pasti kan gambar caplok ya. Nah itu yang isu yang paling kami waspadai. Bahwa kami saat ini harus jangan sampai bergantung satu mitra untuk pengembangan jaringan. Kalau tadi mitra kerjasama kami memang yang terbatas tadi ya. Tapi ke depan kami harus mencari mitra bisnis yang kapasitasnya juga sepadan dengan kami. Itu adalah PR kami yang sedang kami kerjakan. Slide berikutnya. Kami memberikan 4 KSF atau Key Success Factor bagaimana kita merawat jaringan bisnis. Pertama, tadi kalau kita ingin cepat melesat mengembangkan seluruh jaringan, pertama kita harus mencari mitra bisnis yang kuat. Jadi apakah minimarket A atau minimarket I atau mungkin SPBU atau tapi dia punya memang mitra bisnis memang punya jaringan besar. Jadi begitu kita masuk sangat mudah melesatnya. Nah yang pertama tadi untuk bisa sukses mengembangkan mitra bisnis, cari mitra bisnis papan atas yang kuat di Indonesia. Kedua, kalau bisa saya sarankan adalah pengendalian terpusat. Jadi jangan kita serahkan kepada si mitra itu, agar proses pengendalian dan juga pengawasan juga menjaga brand, juga manajemen dan juga menjaga penjualan lebih diawasi sama kantor pusat. Yang ketiga, untuk bisa kita meningkatkan kapabilitas perusahaan juga job brand, kalaupun bisa kita menjaga hubungan baik ya kepada mitra, tapi ingat tingkat ketergantungan mitra itu jangan begitu besar. Artinya apa? Kita harus menjaga kapasitas kita, brand kita lebih kuat daripada mereka. Nah, kenapa si nitrogen tetap hadir di Indonesia walaupun juga di perusahaan tapi karena nitrogen, green nitrogen di SPBU begitu banyaknya. Jadi pertamanya nggak bisa hati-hati sama kami karena kami punya kapasitas besar di Indonesia. Jadi mereka juga pilih-pilih kalau misalnya mengambil kebijakan kepada kami. Tapi lebih banyak saat ini alhamdulillah Pertamina punya hubungan baik dengan kami. Jadi setiap ada sinergi kerjasama atau promosi tetap kami menjadi poin mitra yang paling baik bagi mereka atau bagi beliau. Keempat, bagaimana kita membangun hubungan emosional yang baik kepada pelanggan dan juga mitra. Tadi ini saya bilang, tapi dengan inovasi layanan yang menyentuh hati. Nah ini kadang-kadang kita membangun sebuah inovasi bisnis atau inovasi layanan tapi kurang menyentuh hati.
Nah, yang kalau menyentuh hati menjadi apa pilihan bagi pelanggan kita dan juga bagi mitra kita. Nah, slide berikutnya. Ini dia. Ini contoh-contoh layanan inovasi yang menyentuh hati yang kami jalankan dan menjadi sekarang menjadi apa kelebihan atau daya tarik kami di mata pelanggan dan mitra bisnis. Pertama, kami punya garansi layanan tambal ban. Jadi kalau misalnya ban kempes atau ban rusak atau ban bocor atau jam meledak, tak ganti kamu. Atau mohon maaf juga si tadi ada santun kecelakaan. Mohon maaf si pengendara itu meninggal setelah isi nitrogen tempat kami. Nah, tak kasih santunan kecelakaan. Sebesar berapa? 10 juta, ada struknya. Dengan syarat dia harus menunjukkan struknya. Itu dia. Terus ketiga, ada layanan panggilan tambal ban darurat tadi bandek tadi. Itu layanan yang bagaimana orang saat lagi di malam hari, ban kempes, di mana harus minta bantuan? Cukup telepon kami. Saya Indonesia datang. Layanan tambal ban panggilan darurat ekspres. Terus yang keempat, ada customer care. Bagaimana pelanggan bisa berkeluh kesah atau menyampaikan keluhan pada kita. Dan itu layanan hotline. Berbasis ber-WA atau telepon biasa. Dan yang kelima, ada sebuah merchandise yang bisa diterima oleh pelanggan kalau dia itu loyal. Jadi teman-teman di outlet sering menyampaikan jika pelanggan itu bisa mengumpulkan struk transaksinya sampai senilai tertentu akan mendapatkan merchandise free dari kami. Dengan syarat mengumpulkan struknya. Senilai 100.000 dapat mug, dapat kaos atau dapat kartu kartu tol sahabat nitrogen itu kita kasih free cuma-cuma. Itu bagi pelanggan yang loyal dengan syarat dia harus mengumpulkan struk transaksi dari kami. Dan yang keenam itu ada layanan auto medical check up. Ini kami kasih saat lagi mau lebaran kan. Ada free medical check up bagi kendaraan dari cek radiator, cek aki, cek ban, cek pelumas, cek wiper itu free. Jadi saat mau lebaran, liburan panjang kita ada auto medical check up. Itu free. Jadi siapa aja harus dicek Pak sini kendaraannya. Dan yang terakhir adalah layanan bantuan mengisi angin gratis. Ini kita beri kepada SPBU. Nah, biasanya di SPBU itu ada layanan dulu, ada layanan angin gratis dan air, tapi sekarang nggak ada ya. Dulu tuh kami yang pegang, kami kasih free. Kami layani, kami rawat kompresornya, kami rawat air caknya, kami rawat selangnya, dan itu gratis. Dan itu sangat membantu bagi si SPBU. Jadi SPBU sangat senang kalau kita memberikan perusahaan kami membantu layanan kerjasama untuk pelayanan pengisian angin gratis dan air. Ya mungkin dari saya itu saja.